Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Di dalam bagian yang kedua daripada kitab Bidayatul Hidayah, masih di dalam pembahasan menjaga anggota badan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam pembahasan kedua tangan. Menjaga kedua tangan ini dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu untuk memukul seorang muslim. Memukul seorang muslim atau untuk memukul orang kafir, tapi orang kafirnya ini yang yang mengajak berdamai dengan orang Islam. Kafir dhimmi itu kafir yang mengajak berdamai dengan orang Islam, yang patuh atas peraturan-peraturan yang dibikin di negara yang di situ kebanyakan mayoritas agama Islam, atau orang lain selain selain orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak mengganggu orang muslim. Maka jagalah tangan kita untuk memukul atau melukai atau mencederai orang muslim terutama, atau orang kafir pada umumnya. Dikatakan al-muslim, muslim yang benar-benar muslim, man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang muslim sejati, orang Islam, orang yang beragama Islam adalah orang yang selamat atas orang muslim tersebut, yaitu selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahlas sama wa ahlal ardi istaraku fi dami mu'minin lakabbahumullahu finnar." Seandainya itu penghuni langit dan seluruh penghuni bumi, istaraku, mereka itu bekerja sama di dalam menumpahkan darahnya orang mukmin, lakabbahumullahu finnar, maka sungguh mereka akan dijebloskan ke dalam jurang nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kayak gitu. Artinya walaupun ente ini kerjasama, ente nggak membunuh, yang membunuh itu orang lain, tapi orang yang membunuh ini minjem senjatanya kepada ente. Ana minjem senjatanya, minjem pedangnya misalkan, atau minjem batunya. Ente lagi megangin batu, sini batunya. Ente kasih batunya, mau apa? Ana mau nimpuk itu fulan, kayak gitu. Sampai akhirnya ini orang yang ngambil batu dari ente mukul itu fulan, sampai orangnya ini tersungkur, sampai akhirnya orangnya ini meninggal. Maka ente ini sama aja, sama mustarok, kerjasama dengan orang itu. Dosa membunuh untuk si pembunuh dan untuk orang yang bekerja sama dengan itu. Paham? Itu seperti itu. Maka jaga tangan ini dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mukul orang lain, mukul orang yang beriman,
memukul orang yang beragama Islam atau memukul orang yang tidak beragama Islam. Siapapun orangnya, jangan ganggu orang itu dengan kedua tangannya ente. Intinya seperti itu. Kemudian au tatanawala bihima malan haraman, atau untuk mengambil Al-Quran milik orang lain. Ngambil Al-Quran punya orang lain buat apa? Buat ngafal. Tapi itu Al-Quran bukan punya ente. Atau ngambil kitab yang bukan miliknya ente ambil kitab itu untuk belajar. Sama aja, ente belajar tapi nggak dapat pahala, justru dapat dosa karena mengambil yang bukan haknya ente. Itu seperti itu. Maka jaga tangan tersebut untuk mengambil hal-hal yang haram untuk ente ambil. Paham maksudnya? Itu seperti itu. Untuk mengambil harta yang haram untuk ente nikmatin yang bukan miliknya ente. Au tudhi bihima ahadan min khalqin minal khalqi, atau untuk mengganggu tangan ente ini. Ente dikasih tangan sama Allah Ta'ala untuk mengganggu makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun, apapun bentuknya makhluknya Allah. Yang ente sering lihat kucing diupak-upak, dimain-mainin, ditarik-tarik, ditaleni kakinya atau buntutnya diikat atau lehernya diikat, pokoknya diganggu, disiksa itu kucing. Maka hal tersebut jaga tangan ente dari mendolimi makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga tangan dari untuk mendolimi orang lain, memukul orang lain, atau mengambil harta-harta yang bukan miliknya ente, yang apabila ente ambil maka harta tersebut menjadi harta yang haram karena itu bukan haknya ente, atau untuk mendolimin makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au taktuba bihima ma la yajuzun nutqu bihi. Nah ini taktuba au tasawwura, kayak gitu. Dan atau ente gunakan kedua tangan ente itu untuk menulis. Dengan kedua tangan itu, bihima, dengan kedua tangan itu, ma apa-apa, la yajuzu, yang tidak diperbolehkan, an-nutqu bihi, untuk diucapkan. Ente nggak boleh menulis sesuatu yang dilarang untuk diucapkan, dan juga ente dilarang menggambar sesuatu yang dilarang untuk dilihat atau dilarang untuk diucapkan juga. Paham maksudnya? Itu kayak gitu. Ente nggak boleh ngucap kata-kata yang kotor, nggak boleh mengucap binatang-binatang yang tidak boleh diucapkan, yang tidak pantas untuk diucapkan oleh orang yang beriman, oleh seorang santri apalagi. Nah yang semacam itu juga diharamkan untuk antum semuanya, untuk menulis kata-kata yang tidak boleh untuk diucapkan, kata-kata kotor. Ente nggak boleh mengucap, ente ekspresikan ke apa ini namanya, tulisan kurang ajar, ini fulan kayak gitu. Itu seperti itu juga diharamkan. Ente nggak boleh nyimpan gambar-gambar perempuan, ente gambar-gambar perempuan kayak gitu. Itu seperti itu juga haram hukumnya. Haramnya justru lebih banyak dan lebih panjang selama gambar itu dilihat oleh ente, terus dilihat oleh orang lain, ente dapat dosanya juga. Terus apa ini namanya, gambarnya hilang, ternyata ditemukan sama orang lain jadi ngeliat,
ente dapat dosanya juga. Selama gambar itu nggak hancur, nggak hilang, ente terus-terusan dapat dosa. Itu kayak gitu. Namanya dosa apa? Dosa jariah, terus-terusan. Kalau ente cuma ngucap sekali itu sekali ente ngucap. Tapi ketika ente nulis, ya itu kayak gitu terus. Selama tulisan itu masih ada, ditulis terus sama malaikat dosanya ente. Terus tulis kayak gini sampai bulat banyak banget. Wow, terus ditulis. Dosanya itu seperti itu. Dosa jariah namanya. Terus-terusan. Itu justru lebih bahaya. Apalagi ente tulis di media sosial. Di ente ngertinya apa? Facebook atau Instagram atau yang lainnya. Ente tulis di situ tulisan-tulisan yang tidak boleh diucapkan. Tulisan provokasi lah, tulisan yang macam-macam lah, atau yang lain-lainnya yang bisa membuat orang lain itu ngerti atau ngelihat tulisan ente sampai saling komentar, maka terus dosanya itu seperti itu. Kenapa? Fa'innal qalam ahadul lisanain, karena sesungguhnya tulisan itu atau tulisan salah satu daripada dua lisan. Paham? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk mengucapkan hal-hal yang baik, untuk menulis hal-hal yang baik, untuk menjaga tangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mendolimin manusia, dari mendolimin makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dari mengganggu manusia, dari mengganggu makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita semuanya orang-orang yang dapat menjaga amanah, orang-orang yang dapat menjaga tangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima